Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, di sini saya akan dalam video ini saya akan membagikan sebuah pemaparan mengenai isi proposal penelitian skripsi yang telah saya tulis dalam beberapa minggu yang lalu. Sebelum saya melanjutkan mengenai paparan isi proposal penelitian saya, proposal penelitian skripsi ini diajukan guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian sejarah. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Henry Dalimunte. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu teman-teman. Nama saya Fahmi Sinaga, saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, saya dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Sejarah Peradaban Islam, dan sekarang saya berada di semester cerita mengenai proposal penelitian skripsi. Mungkin beberapa dari teman-teman sekalian sudah ada yang mengetahui apa-apa saja yang tercakup di dalam proposal penelitian skripsi, dan mungkin juga ada dari teman-teman sekalian yang belum mengetahui subbab yang tercakup di dalam proposal penelitian skripsi. Nah, di sini saya ingin berbagi pengetahuan kepada teman-teman sekalian bahwasanya proposal penelitian skripsi yang saya tulis ini tentunya mencakup dalam 3 bab. Yang pertama ada bab 1 yang memaparkan mengenai bab 1 ini memaparkan mengenai pendahuluan. Kemudian pendahuluan itu memaparkan lagi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kemudian manfaat penelitian. Itu yang tercakup di dalam bab 1. Kemudian berlanjut kepada bab 2. Di dalam bab 2 ini ada yang dinamanya landasan teori. Kemudian landasan teori ini memaparkan pula mengenai definisi konseptual, kerangka teoritik, dan kajian terdahulu. Berlanjut kepada bab terakhir, yakni bab 3, metodologi penelitian atau metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini memaparkan pula lagi subbabnya mengenai jenis metode dan pendekatan penelitian, kemudian lokasi dan waktu penelitian, kemudian pemilihan subjek penelitian, sumber data, dan yang terakhir teknik pengumpulan data. Nah, itulah sekiranya yang tercakup di dalam proposal penelitian skripsi pada umumnya. Tetapi perlu juga untuk kita ketahui teman-teman bahwasanya panduan penulisan proposal skripsi ini biasanya sangat berbeda-beda tergantung universitas dan fakultasnya masing-masing. Nah, demikian sebagaimana tadi yang saya tulis di dalam proposal penelitian skripsi saya. Di dalam proposal penelitian skripsi saya mengambil topik sebuah tradisi mengayunkan anak pada masyarakat muslim di Desa Pertahanan, Kecamatan Saikepayang, Kabupaten Asahan, 2016 sampai dengan 2021. Nah, pastinya teman-teman sekalian penasaran dong mengapa saya mengambil topik tersebut. Ada beberapa yang melatar belakangi saya mengambil topik tersebut. Baiklah teman-teman, sekarang langsung saja kita ke topik awal saya, yakni proposal penelitian skripsi tradisi mengayunkan pada masyarakat muslim di Desa Pertahanan, Kecamatan Saikepayang, Kabupaten Asahan, 2016 sampai dengan 2021. Nah, masuk kita pada halaman pertama, yakni halaman sampul. Pada halaman sampul ini mencakup judul, kemudian tujuan tugas ini dikerjakan, kemudian identitas saya penulis, dan logo universitas, kemudian nama dosen pengampu, dan identitas universitas, jurusan, serta fakultas dan tahun ajar. Nah, teman-teman, kita berlanjut kepada halaman 2.
yakni ada kata pengantar. Teman-teman bisa melihat sendiri kata pengantar yang saya buat dalam proposal penelitian skripsi saya. Nah, kemudian pada halaman 3 ada daftar isi. Teman-teman bisa melihat sendiri yang daftar isi yang telah saya muat di dalam proposal penelitian skripsi saya ini. Berlanjut mengenai halaman pertama atau halaman 1 yang saya buat adalah bab 1 yang mana memuat pendahuluan. Kemudian setelah pendahuluan ada latar belakang, di mana latar belakang ini saya muat mengenai Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak etnis, suku, dan kepercayaan, mulai dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, yang memiliki beragam tradisi unik yang berbeda-beda nilainya. Globalisasi yang terus mengikis paham atau budaya lokal tampaknya masih saja meninggalkan kesan yang hampa apabila berhadapan dengan tradisi Indonesia. Maka tak jarang seseorang yang telah berprofesi atau yang bergelar doktor atau profesor di Indonesia masih terus mempraktekkan berbagai tradisi, walaupun secara keilmuan ia mengetahui bahwa tradisi yang ada sangat erat kaitannya dengan sebuah tatanan, bahkan manfaatnya belum tentu nyata untuk dirasakan atau nyata. Nah, sebuah tradisi masyarakat tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan sosialnya. Kemudian cirinya juga tumbuh dan berkembang secara turun-temurun. Biasanya tidak disertai dengan aturan-aturan yang tertulis atau yang baku. Namun wujudnya dalam bentuk lisan, berbagai bentuk tradisi telah menjadi kajian para antropolog dan sosiolog, sehingga mengandung interpretasi memikirkan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki tradisi kepercayaan yang diyakini kebenarannya secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, banyak juga tradisi-tradisi yang menyebar di seluruh Indonesia, salah satunya yakni tradisi mengayunkan anak. Tradisi mengayunkan anak ini dilakukan dalam rangka ucapan rasa syukur keluarga atas kelahiran seorang anak di dalam satu buah keluarga tersebut. Tradisi mengayunkan anak ini telah menyebar di berbagai daerah seperti Aceh, Riau, Deli Serdang, Kabupaten Asahan, dan masih banyak lagi di daerah lainnya, yang mana tata cara atau proses pelaksanaannya tradisi mengayunkan anak ini pastinya memiliki perbedaan di setiap daerahnya. Terlihat dalam pelaksanaan tradisi mengayunkan yang berada di Kabupaten Asahan, tepatnya di Desa Pertahanan, yang masih berjalan walaupun pelaksanaannya sudah mulai memudar dari tahun ke tahun. Sebuah tradisi mengayunkan anak ini ada sejak beberapa puluh tahun yang lalu di Desa Pertahanan. Tradisi mengayunkan anak ini biasanya dilangsungkan pada malam ketiga atau lek-lekan, atau biasa disebut dengan kunjungan atau atas kelahiran bayi tersebut. Kemudian, sebelum tradisi mengayunkan anak ini dilangsungkan, banyak tahapan atau proses yang hendak dipersiapkan oleh pihak keluarga untuk pelaksanaannya. Perlu diketahui, pada masanya tradisi ini memang sangat populer, atau bisa dikatakan tradisi ini dimeriahkan dan ditunggu-tunggu istilahnya oleh masyarakat. Tetapi adanya pergeseran nilai-nilai Pancasila di kalangan remaja Indonesia diakibatkan globalisasi. Dampaknya masyarakat melupakan tradisi adat yang dahulunya sangat dipopulerkan eksistensinya. Tradisi mengayunkan anak 5 tahun terakhir ini mengalami kemunduran yang mana sudah dianggap hal yang tidak penting untuk dilaksanakan. Pemudaran tradisi ini dibarengi juga mulai hilangnya alat musik rebana atau gendang yang mengiringi tradisi mengayunkan anak ini tentunya.
Kita ketahui bersama teman-teman bahwasanya globalisasi ini memberikan dampak positif juga kepada kita atas kemajuan bidang teknologi yang sangat canggih dan memberikan kemudahan bagi setiap kita individunya. Tetapi tidak bisa juga kita pungkiri bahwa globalisasi juga membawa dampak negatif, yakni nilai-nilai budaya yang saat ini yang sudah mulai terpengaruh oleh budaya luar. Nah, itu tadi teman-teman mengenai latar belakang yang saya muat di dalam proposal penelitian skripsi saya ini. Kemudian di dalam proposal ini saya memfokuskan mengenai topik tradisi mengayunkan anak masyarakat Muslim di Desa Pertahanan, Kecamatan Seikepayang, Kabupaten Asahan. Oke teman-teman, kita lanjut sekarang setelah latar belakang. Di sini masuk pada bagian B, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang saya muat berjumlah 3. Yang masalah pertama, sejarah dari sebuah tradisi mengayunkan anak. Kemudian yang kedua, keberlangsungan praktik atau tradisi mengayunkan anak pada masyarakat Muslim di Desa Pertahanan. Yang ketiga, kemudian perbedaan yang terjadi di dalam tradisi mengayunkan anak beberapa tahun terakhir ini. Kemudian masuk kita pada bagian C, rumusan masalah. Pada rumusan masalah, penulis hanya mencantumkan 2 rumusan masalah saja, yang mana bagian pertama, bagaimana sejarah dari tradisi mengayunkan anak ini. Maksudnya bagaimana sejarah awal munculnya tradisi ini di Indonesia tentunya teman-teman. Kemudian yang pada rumusan masalah yang kedua, penulis memuat bagaimana praktik tradisi mengayunkan anak pada masyarakat Muslim di Desa Pertahanan, Kecamatan Seikepayang, Kabupaten Asahan. Nah, masuk pada bagian D, ada tujuan penelitian, yang mana tujuan penelitian di sini ialah jawaban dari rumusan masalah yang telah saya buat di bagian atas tadi mengenai paparan ingin mengetahui awal sejarah dari tradisi mengayunkan anak. Kemudian tujuan yang kedua ingin mengetahui tata cara praktik mengayunkan anak yang berada pada masyarakat Muslim Desa Pertahanan, Kecamatan Seikepayang. Yang terakhir pada bagian bab 1 yakni manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada manfaat secara teoritis teman-teman, yang mana diharapkan dapat menumbuh kembangkan pengetahuan dan diharapkan mampu menjadi suatu bahan rujukan bagi peneliti lainnya. Kemudian ada juga manfaat secara akademis, yang mana diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan, baik itu dalam bidang aspek sosial, antar budaya, dalam studi sejarah pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial juga tentunya. Kemudian yang secara praktis atau hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi yang membutuhkan pengetahuan tentang tradisi mengayunkan anak serta perkembangan alat musik rebana dalam praktik mengayunkan anak di masyarakat Desa Pertahanan. Oke teman-teman, sekarang lanjut kepada bab 2. Di bab 2 ada landasan teori. Yang bagian A mengenai definisi konseptual. Di bagian definisi konseptual, yang pertama, pengertian tradisi. Pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah suatu adat, kebiasaan, atau turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat. Kemudian, banyak lagi pengertian-pengertian mengenai tradisi ini yang mencakupnya. Nah, di sini saya ambil benang merahnya. Tradisi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dari turun-temurun yang dianggap sakral dan penting dalam segi pelaksanaannya. Nah, untuk pengertian keseluruhannya di sini saya akan tampilkan mengenai bab 2 saya. Semoga teman-teman dapat melihatnya secara keseluruhan. Kemudian pada nomor 2, mengayunkan anak.
Nah, di sini ada pengertian mengayunkan anak. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gerakan ke depan dan ke belakang atau ke kiri dan ke kanan secara teratur. Goyang. Secara etimologi, ayunan ini berasal dari dua kata, teman-teman. Yang pertama, ayun dan budak. Ayun atau berayun adalah kegiatan beberapa orang di atas atau di dalam suatu wadah, atau bisa juga bergantung pada seutas tali yang kemudian didorong sehingga bergerak kedua arah. Wadah tempat berayun tersebut dinamakan ayunan, sedangkan budak dalam bahasa Melayu berarti anak-anak. Nah, mungkin untuk lebih luasnya, untuk mengetahui keseluruhannya pada pengertian nomor 2, teman-teman juga bisa melihat pengertian yang akan saya tampilkan. Nah, lanjut kepada bagian nomor 3, ada pengertian masyarakat. Secara umum, pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama, yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu society yang berarti masyarakat. Lalu kata sosial berasal dari bahasa Latin yaitu societas yang berarti kawan. Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa Arab yaitu musyarok. Nah, jadi sederhananya bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginan memberikan reaksi dalam lingkungan hidupnya. Nah, lanjut pada nomor 4, ada definisi muslim. Kata-kata muslim berasal dari bahasa Arab yang bermakna orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Muslim merupakan sebutan untuk orang yang memeluk agama Islam. Nabi Muhammad SAW yang utusan Allah Subhanahu wa taala, dan kitab suci Al-Qur'an, agama di dunia ini adalah dibagi menjadi dua golongan, yaitu agama samawi dan agama duniawi. Penggunaan kata muslim di berbagai ayat Al-Qur'an memiliki makna yang beragam. Bisa bermakna orang dan bermakna sifat yang dimiliki orang muslim. Maka ini tentu tidak lepas dari makna kata muslim sendiri, yaitu orang muslim jika orang, maka ia memiliki sifat yang menjadi karakter dan spesifikasi orang muslim. Bila dilihat dari segi orang, maka ada dua kelompok yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu kelompok nabi dan kelompok non-nabi atau bukan nabi. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan seorang muslim, teman-teman. Masuk pada bagian 5, di sini ada Kabupaten Asahan, Kecamatan Sekepayang, Desa Pertahanan, di mana di sini memaparkan mengenai dari letak geografis Kabupaten Asahan. Nah, di sini teman-teman sekiranya saya dapat menampilkan mengenai letak geografis Kabupaten Asahan. Di sini teman-teman dapat membacanya secara keseluruhan. Nah, sekarang masuk pada bagian B, kerangka teoritik. Kerangka teoritik yang mana di sini saya mengambil konsep kebudayaan. Banyak orang yang mengartikan konsep itu dalam arti yang terbatas, ialah pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang memenuhi hasrat atau keindahannya. Dengan singkat, kebudayaan adalah kesenian dalam arti seperti itu. Sebaliknya, banyak orang, terutama para ahli ilmu sosial, mengartikan konsep kebudayaan itu dalam arti yang sangat luas, yaitu seluruh total dan pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya, dan yang karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar. Ada terdapat unsur-unsur universal yang sekalian merupakan isi dari kebudayaan yang ada di dunia ini adalah pertama, sistem religi, upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, dan sistem mata pencaharian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan.
ketujuh universal tersebut masing-masing dapat dipecah lagi dalam sub atau unsur-unsurnya. Demikian, ketujuh unsur kebudayaan universal tadi memang mencakup seluruh kebudayaan makhluk manusia dimanapun juga di dunia dan menunjukkan ruang lingkup dari kebudayaan serta isi dari konsepnya tersebut. Nah teman-teman, untuk mengenai keseluruhan mengenai konsep kebudayaan yang telah saya paparkan tadi, teman-teman bisa melihat secara menyeluruh tentang konsep kebudayaan yang telah saya paparkan ini. Nah, itu tadi teman-teman mengenai kerangka teoritik. Sekarang berlanjut kepada bagian C, ada kajian terdahulu. Nah, di sini saya menggunakan beberapa skripsi dan jurnal dengan topik yang sama, namun dalam pembahasannya memiliki perbedaan. Nah, skripsi yang pertama yang saya ambil yaitu skripsi dikarang oleh Kakak Maisyarah yang pada tahun 2017 dengan judul Upacara Mengayunkan Anak Etnik Melayu Kualuh Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nah, langsung saja kepada perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya, yakni penelitian ini berusaha untuk mengungkap tahap-tahap pelaksanaan upacara mengayunkan anak etnik Melayu Kualuh Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nah, kemudian juga fungsi yang ditemukan dalam upacara mengayunkan anak etnik Melayu Kualuh Kabupaten Labuhan Batu Utara dan nilai-nilai yang terkandung dalam simbol upacara mengayunkan anak etnik Melayu Kualuh Kabupaten Labuhan Utara. Nah, sedangkan penelitian yang saya bahas mengenai sejarah dari upacara tradisi mengayunkan anak, yang bagaimana mulanya tradisi mengayunkan anak ini bisa hadir dan muncul di masyarakat pada dahulunya. Kemudian pada nomor 2 saya mengutip jurnal, yang mana jurnal ini dikarang oleh Tuti Marjan Puadi pada tahun 2019 dengan judul Dodaidi Budaya Mengayunkan dalam Masyarakat Aceh atau Perspektif Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini langsung saja kepada perbedaan penelitiannya dengan penelitian saya. Karena penelitian ini sangat berbeda dilihat dari pembahasan yang dijabarkan di dalam jurnal ini mengenai syair-syair Dodaidi yang dilantunkan saat mengayunkan seorang anak, bukan dalam pelaksanaan tradisi mengayunkan. Dan juga syair-syair yang dibawakan Dodaidi ini mengandung makna atau nilai-nilai pendidikan. Adapun yang dibahas dalam penelitian saya adalah berusaha untuk mengungkap tata cara saat melangsungkan sebuah tradisi mengayunkan anak, serta daerah yang diteliti di sini juga sangat berbeda dengan landasan teori yang kedua ini. Terakhir di sini kajian terdahulu saya mengambil jurnal yang dikarang oleh Suaibah dan Hesti Asriwandari yang mana berjudul Tradisi Ayun Budak pada Masyarakat Bangun Purba di Kabupaten Rokan Hulu. Langsung saja kepada perbedaannya, yang di sini penelitian ketiga ini berusaha untuk mengungkapkan keadaan sosial ekonomi keluarga yang sedang melaksanakan upacara Ayun Budak ini. Nah, kemudian penelitian saya ini berusaha untuk mengungkap bagaimana perbedaan pelaksanaan tradisi ini pada tahun 2016 hingga tahun 2021. Itulah sekiranya yang terdapat di dalam kajian terdahulu pada proposal yang saya berbuat ini. Oke teman-teman, sekarang di titik terakhir kita masuk pada bab 3 pada proposal penelitian saya ini, yang mana pada bab 3 ini mencakup metode penelitian, yang pada bagian A ada metode dan jenis penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan metodologi kualitatif, yang kemudian saya menggunakan lagi pendekatan historis atau sejarah, yang mana pendekatan historis atau sejarah ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama harus menentukan topiknya dulu teman-teman. Di sini saya sudah mengambil topik tadi mengenai tradisi mengayunkan anak.
Nah, kemudian yang kedua, tahap heuristik. Yang mana tahap heuristik ini kita mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Nah, kemudian lanjut kepada bagian ketiga, yang dimana dikatakan kritik. Kritik sumber merupakan tahap menguji dari kebenaran sumber atau validitas dari sumber-sumber sejarah. Nah, sumber-sumber sejarah yang sudah saya temukan pada penelitian saya ini kemudian diuji lagi kebenarannya, teman-teman. Nah, pada nomor 4 ada tahap interpretasi. Tahap interpretasi adalah tahap penafsiran data dan fakta sejarah yang telah diperoleh. Interpretasi fakta sejarah harus dilakukan dengan objektif. Beberapa yang belum jelas maknanya di dalam pengumpulan data penelitian ini, maka dilakukanlah interpretasi agar merangkap atau mengungkap makna yang sebenarnya. Kemudian pada tahap terakhir dinamakan historiografi. Historiografi merupakan cara penulisan atau pelaporan penulisan sejarah dengan merangkai fakta-fakta menjadi kisah sejarah berdasarkan data-data yang telah dianalisa. Nah, di dalam proposal saya ini begitu fakta-fakta sumber data yang sudah saya kumpulkan, maka tahap terakhir yaitu penulisan atau pelaporan fakta-fakta sejarah tersebut. Kemudian masuk pada bagian B, lokasi waktu penelitian. Nah, pada lokasi penelitian ini saya memilih di Desa Pertahanan, Kecamatan Sekupayang, Kabupaten Asahan. Nah, awal penelitian ini penulis menelaah di Dusun 5, kemudian setelah mendapatkan informasi-informasi dari Dusun 5 tersebut, lalu peneliti berpindah ke Dusun 1 untuk menggali lebih dalam informasi tentang tradisi ini, sekaligus mencari sumber atau informan yang akan diwawancarai teman-teman. Kemudian masuk pada tahap pemilihan subjek. Pemilihan subjek ini penulis memilih sebuah tradisi, yakni tradisi mengayunkan anak, yang mana tradisi ini tetap berjalan tetapi tidak seeksis seperti dahulu kalanya, teman-teman. Nah, kemudian bagian D, sumber data. Nah, di mana di sini menggunakan data primer, yang mana penulis menggunakan sumber primer seperti wawancara kepada informan yang mengetahui mengenai tentang tradisi mengayunkan anak ini, khususnya di Desa Pertahanan. Jadi informan yang penulis dapat pada penelitian ini yaitu orang-orang atau anggota nasyid yang diundang dalam tradisi mengayunkan anak ini, teman-teman. Nah, kemudian data sekunder. Data sekunder ialah didapatkan dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur buku-buku serta dokumen. Nah, di sini data sekunder saya yakni seperti buku, jurnal, dokumentasi foto-foto oleh pihak pelaksana dari tradisi mengayunkan anak ini. Nah, adapun buku-buku dan jurnal ini saya peroleh dari media online. Oke teman-teman, yang sekarang untuk part terakhir yaitu teknik pengumpulan data, yang dimana di sini saya menggunakan studi kepustakaan. Nah, kemudian studi kepustakaan ini ialah yang berhadapan langsung dengan teks, kemudian data-data pustaka yang siap pakai. Kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu, dan data pustaka ini umumnya ialah yang disebutkan tadi ialah data sekunder. Sekarang masuk pada observasi, adalah teknik pengamatan. Nah, di sini teknik pengamatan merupakan salah satu cara pengumpulan informasi mengenai objek atau peristiwa yang bersifat kasat mata atau dapat dideteksi dengan panca indera. Nah, kemudian ada wawancara. Teknik wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi
dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan lisan mengenai suatu objek atau peristiwa pada masa lalu. Nah, wawancara yang peneliti lakukan atau yang saya lakukan ini adalah wawancara yang bersifat terencana. Sebelum saya melakukan wawancara kepada informan, terlebih dahulu saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada informan tersebut. Nah, kemudian pada tahap terakhir ada dokumen. Nah, dokumen ini ialah yang membaca beberapa buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian saya berupaya untuk memahaminya. Demikianlah pemaparan dari proposal penelitian skripsi saya. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan kita semuanya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan, silap kata, dan pengucapan. Saya memohon maaf. Terima kasih.